I'm gonna destroy every last apostle. Kalau semua orang di dunia ini bisa menyerah, kenapa Guts tidak? Dunia Berserk penuh dengan makhluk kuat yang dulunya manusia, tapi kini telah menjelma menjadi monster karena satu alasan sederhana. Mereka ingin keluar dari penderitaan. Mereka menjadi apostle, tapi Guts tidak. Dalam dunia yang penuh darah dan pengkhianatan, Guts berdiri sendirian, tidak pernah tunduk, tidak pernah memanggil Behelit, tidak pernah menjual jiwanya, dan disinilah letak keajaibannya. Karena saat semua orang memilih menjadi iblis, Guts tetap menjadi manusia. Untuk benar-benar memahami kenapa Guts tidak akan pernah menjadi apostle, kita harus lebih dulu memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang apostle dalam dunia Berserk. Apostle bukan sekadar monster, mereka adalah manusia yang pernah merasa putus asa, menderita, dan merasa tak ada jalan keluar dari penderitaan mereka. Mereka tidak dilahirkan sebagai makhluk kegelapan. Mereka dibentuk oleh dunia yang kejam dan pilihan yang mereka buat di tengah keputusasaan. Dalam kondisi paling rapuh itulah muncul sebuah benda kecil, Behelit, artefak misterius yang seolah hidup dan hanya bereaksi terhadap hasrat terdalam manusia. Behelit akan aktif jika seseorang bersedia melakukan satu hal, mengorbankan seseorang yang paling mereka cintai demi mendapatkan kekuatan luar biasa dari God Hand. Tapi kekuatan ini datang dengan harga mahal, kehilangan kemanusiaan, dan menjelma menjadi makhluk kegelapan abadi. Menjadi apostle bukan tentang fisik yang kuat, bukan pula tentang keberanian, tapi tentang pengkhianatan cinta. Saat seseorang memilih untuk meninggalkan segala bentuk kasih sayang dan moralitas dan memprioritaskan dirinya di atas orang lain, itulah saat transformasi terjadi. Mereka tidak dipaksa, mereka memilih. Dan disinilah posisi Guts menjadi sangat menarik. Ia telah melewati hampir semua kondisi yang mendorong orang menjadi apostle. Ia lahir dari kematian, dibesarkan dalam kekerasan, dikhianati oleh teman, menyaksikan orang yang ia cintai dihancurkan di depan matanya, bahkan kehilangan anaknya karena dunia astral. Semua penderitaan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat siapapun jatuh ke jurang kegelapan. Namun Guts tidak pernah menggunakan Behelit, tidak sekalipun. Ia telah memiliki kesempatan untuk melakukannya berkali-kali. Tapi ia memilih untuk menahan rasa sakit itu, memikulnya sendiri, dan tetap melindungi apa yang tersisa dari cinta dan kemanusiaan di dalam dirinya. Di saat orang lain memilih kekuatan dan pembebasan dari penderitaan, Guts justru memilih untuk tetap manusia, meskipun itu berarti harus menderita lebih lama. Mari kita lihat lebih dekat kehidupan Guts, yang sejak awal sudah dihiasi oleh tragedi demi tragedi yang hampir tak terbayangkan oleh manusia biasa. Ia tidak lahir dalam pelukan kasih seorang ibu, melainkan dari jasad wanita mati yang tergantung di pohon, sebuah simbol brutal bahwa ia tidak diminta hadir ke dunia ini, namun tetap hidup. Sejak awal, hidup Guts bukan tentang pilihan, melainkan tentang bertahan. Saat masih bocah, ia diasuh oleh tentara bayaran bernama Gambino, yang pada akhirnya menjual Guts kepada laki-laki dewasa untuk diperkosa. Trauma ini bukan hanya luka fisik, tapi luka jiwa yang dalam, tertanam pada fondasi kepribadiannya sejak usia dini. Dan puncaknya, ia terpaksa membunuh Gambino, satu-satunya sosok yang bisa disebut ayah, dalam pertarungan hidup dan mati. Guts tidak membunuh karena benci, tapi karena tak ada jalan lain untuk bertahan. Seiring dewasa, penderitaan Guts tidak mereda, ia malah memburuk. Setelah akhirnya merasakan arti keluarga melalui Band of the Hawk, sebuah kelompok yang memberinya makna dan persaudaraan, semua itu dihancurkan secara brutal oleh orang yang paling mereka percayai, Griffith. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eclipse, hampir seluruh anggota Band of the Hawk dikorbankan oleh Griffith demi menjadi anggota God Hand, dengan Guts dan Casca menjadi dua korban yang tersisa. Dan lebih dari itu, Casca, wanita yang Guts cintai dan lindungi, diperkosa oleh Griffith tepat di depan matanya, sementara tubuh Guts tertahan dan tidak berdaya.
Itu bukan hanya penghinaan, tapi perampasan total atas martabat dan rasa kemanusiaannya. Namun nasib tragis Guts tak berhenti di sana. Anak yang ia harapkan lahir sebagai simbol cinta dengan Casca, justru lahir sebagai entitas kutukan, makhluk astral yang tercemar akibat ritual kegelapan Eclipse. Setiap malam, Guts harus bertarung melawan roh-roh dunia lain yang datang memburunya karena brand of sacrifice yang tercetak di lehernya. Tanda bahwa ia telah dicap sebagai korban. Dalam kondisi seperti ini, siapapun bisa mengerti jika Guts memilih menyerah dan memanggil kekuatan Behelit untuk membalas dunia. Bahkan banyak apostel yang berubah hanya karena kehilangan pasangan, kehormatan, atau ambisi. Tapi Guts kehilangan segalanya, bahkan kemampuannya untuk percaya pada dunia. Namun di tengah semua kehancuran itu, Guts tetap tidak memakai Behelit. Ia memiliki kesempatan, ia memiliki alasan, ia punya kemarahan, penderitaan, dan kehendak. Tapi yang tidak ia punya, dan memang ia tolak untuk miliki, adalah niat untuk menghancurkan yang ia cintai demi kekuatan. Bagi Guts, kekuatan sejati bukan tentang seberapa besar kau bisa membalas dendam, tapi seberapa besar kau bisa bertahan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ia tahu bahwa menjadi kuat bukan berarti menjadi kejam. Justru, ia membuktikan bahwa penderitaan yang tidak diubah menjadi kebencian bisa melahirkan makna. Dan disitulah Guts memisahkan dirinya dari semua apostel, bukan karena ia lebih kuat secara fisik, tapi karena ia menolak untuk menjadi monster. Dunia Berserk dibangun di atas fondasi sinisme yang pekat. Dunia ini tidak menawarkan pengharapan bagi manusia, hanya penderitaan yang berulang dan tak terhindarkan. Ia menyatakan bahwa manusia itu lemah, tak berdaya menghadapi kekuatan takdir yang tak kasat mata. Dalam sistem ini, satu-satunya pelarian dari kesakitan hanyalah dengan menerima tawaran kekuatan gelap, menjadi apostel. Tapi harga yang harus dibayar tidak murah. Kekuatan itu datang hanya jika seseorang bersedia mengorbankan orang yang paling mereka cintai. Cinta diposisikan sebagai kelemahan dan kekuatan menjadi hasil dari pengkhianatan. Namun Guts hadir sebagai anomali dalam sistem ini. Ia adalah bukti bahwa penderitaan tidak harus diakhiri dengan pengkhianatan. Ia tidak menyangkal bahwa hidupnya penuh luka, darah, dan kehilangan. Ia tidak berpura-pura bahwa dunia itu adil. Tapi berbeda dengan mereka yang jatuh ke dalam pelukan Godhand, Guts memilih untuk berdiri sendiri di tengah kobaran api tanpa memadamkan jiwanya. Ia berkata, dalam tindakan dan dalam diamnya, bahwa ia akan hidup dalam penderitaan, tapi tidak akan membiarkan penderitaan itu mengubah siapa dirinya. Dan karena itulah Guts sebenarnya lebih kuat daripada para apostel. Apostel menjadi kuat karena mereka diberi kekuatan. Sebuah kekuatan yang datang dengan mengorbankan prinsip, cinta, dan kemanusiaan. Tapi kekuatan Guts tidak berasal dari luar, melainkan dari keputusan dalam dirinya untuk tetap manusia, meski dunia terus mencoba merampasnya. Kekuatan Guts lahir bukan dari pengkhianatan, tapi dari kesetiaan pada luka-lukanya, pada cinta yang ia lindungi, dan pada jiwanya sendiri. Secara filosofis, Guts adalah representasi dari eksistensialisme radikal. Dia percaya bahwa arti hidup dibentuk melalui tindakan kita, bukan melalui takdir atau intervensi ilahi. Apostel adalah orang-orang yang tunduk pada takdir. Mereka menerima sistem dunia sebagai kebenaran mutlak dan menjual diri mereka demi arti baru. Tapi Guts menolak semua itu. Ia tidak percaya dunia akan menyelamatkannya. Tapi ia juga tidak menyerahkan diri pada dunia. Ia menciptakan jalannya sendiri dengan darah, luka, dan cinta yang tersisa. Aku tak tahu apakah hidup ini ada artinya, tapi aku akan memberinya makna sendiri. Itulah Guts. Beberapa orang mungkin berargumen, tapi Guts juga memakai armor Berserk. Bukankah itu sama saja dengan menjadi apostel? Sekilas memang tampak mirip. Keduanya memberi kekuatan luar biasa, memampukan Guts untuk melampaui batas tubuhnya, dan bahkan menimbulkan efek samping yang menghancurkan. Tapi kesamaan itu hanya ada di permukaan, karena yang membedakan bukanlah bentuk kekuatannya, melainkan niat dan harga yang dibayar. Armor Berserk bukanlah alat untuk menjual jiwa,
melainkan alat untuk mempertahankan apa yang tersisa dari dirinya, meski harus membayar dengan rasa sakit tak tertahankan. Guts tidak memakai armor untuk membalas dendam secara egoistik atau menjadi dewa seperti Griffith. Ia memakainya karena karena jika ia tidak memakai armor itu, Casca bisa mati, temannya bisa terbunuh, dan kejahatan bisa terus menang. Bahkan saat armor itu menggerogoti tubuh dan pikirannya, Guts tetap sadar bahwa semua luka yang ia terima adalah demi melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Armor Berserk memang menyeret Guts ke ambang kegilaan, tapi justru disitulah perjuangannya. Menjaga akal sehat, menjaga kasih sayang, menjaga tujuannya tetap bersih walaupun tubuhnya perlahan-lahan hancur. Inilah perbedaan mendasar antara apostle dan Guts. Seorang apostle mengorbankan cinta demi memperoleh kekuatan. Mereka melepas kasih dan nurani untuk memuaskan ego. Sedangkan Guts mengorbankan tubuh demi cinta. Ia rela dihancurkan demi melindungi orang yang ia sayangi. Satu memilih kehancuran untuk membuktikan bahwa dunia tak mampu menyentuhnya. Yang satu lagi memilih kehancuran justru karena ia masih peduli. Dua kutub yang bertolak belakang, satu adalah penyangkalan manusia, satunya lagi adalah pengukuhan kemanusiaan, walau harus dibayar dengan darah. Behelit bukan alat sihir netral. Ia hidup, ia merespons. Dan satu hal yang dibutuhkan agar Behelit aktif adalah keinginan egoistik. Seseorang harus menginginkan sesuatu dengan sangat kuat untuk dirinya sendiri, hingga rela mengorbankan orang lain demi mencapainya. Tapi Guts sudah tak memiliki keinginan seperti itu. Ia hidup bukan untuk dirinya lagi. Ia hidup demi Casca, demi cinta, demi balas dendam yang perlahan memudar dan diganti oleh makna. Behelit tidak bisa aktif kalau kau tidak memiliki diri yang ingin ditinggikan. Dan Guts, ia sudah tidak punya itu. Yang tersisa hanyalah seseorang yang ingin berjalan sampai akhir, meski sendirian. Griffith, yang kini menjelma sebagai Femto, anggota Godhand, adalah lambang puncak dari pengkhianatan dan kehendak absolut. Ia adalah seseorang yang sepenuhnya menyerahkan jiwanya demi ambisi, tanpa ragu mengorbankan siapapun, bahkan mereka yang paling mencintainya. Dalam pandangannya, dunia ini tidak memberi ruang bagi kelemahan atau cinta. Ia percaya bahwa takdir agung hanya bisa dicapai dengan menginjak perasaan dan hubungan manusiawi. Bahwa jalan menuju cahaya justru dilapisi dengan pengkhianatan paling gelap. Dan karena itu, Griffith menciptakan dirinya ulang sebagai entitas ilahi yang berdiri di luar moralitas manusia. Tapi di tengah sistem dunia yang dikuasai oleh logika kegelapan ini, Guts berdiri sebagai pengganggu yang tidak bisa dipahami, bahkan oleh Godhand sendiri. Ia adalah anomali dalam sistem, manusia yang tidak tunduk pada nasib, tapi juga tidak pernah sepenuhnya jatuh. Di mata Femto, Guts seharusnya sudah lama binasa atau menyerah, namun kenyataannya ia terus berjalan. Tidak dengan kekuatan supranatural, tapi dengan tekad manusia biasa yang tak bisa dihancurkan. Keberadaan Guts bukan hanya tak sesuai dengan hukum dunia yang diciptakan Godhand, tapi juga menyentil titik rapuh dalam narasi Griffith sendiri. Karena jika Guts bisa bertahan tanpa mengorbankan cinta, maka pengorbanan Griffith bukanlah satu-satunya jalan. Dan itu membuatnya tak tenang. Inilah kenapa Guts adalah musuh paling berbahaya, bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena makna dari eksistensinya. Ia bukan pahlawan, bukan dewa, bukan penyelamat. Ia hanyalah manusia yang memilih untuk tetap manusia. Dan itu cukup untuk membuat sistem Godhand goyah. Guts tidak menyerang sistem dengan kekuatan, tapi dengan penolakan untuk tunduk. Dan di dunia Berserk di mana semua orang tampak dikendalikan oleh takdir, Guts menjadi satu-satunya bukti bahwa kehendak bebas, meskipun kecil, penuh luka, dan tak dijanjikan kemenangan, masih bisa membakar terang di tengah kegelapan. Ceritanya sebenarnya sangat sederhana, dan justru karena kesederhanaannya, ia begitu kuat. Jika suatu hari Guts memutuskan untuk memakai Behelit dan menjadi apostle, maka Berserk tidak akan lagi menjadi kisah tentang keteguhan manusia.
Ia akan berubah menjadi cerita lain tentang seseorang yang akhirnya menyerah, tunduk pada sistem, dan membenarkan pengorbanan cinta demi kekuatan. Cerita ini mungkin tetap berlanjut secara teknis, halaman demi halaman, tapi secara esensial ia telah berakhir. Bukan karena tamat, tapi karena ruhnya telah mati, pesannya tak lagi berdiri. Janjinya kepada pembaca bahwa manusia bisa bertahan tanpa menjadi monster telah dikhianati. Karena Berserk sejatinya bukan hanya kisah balas dendam, bukan hanya paret kekerasan, iblis, dan tragedi. Ia adalah narasi tentang bagaimana manusia bisa tetap manusia dalam dunia yang terus mencoba mencabut kemanusiaannya. Ia adalah meditasi panjang tentang kehendak bebas, luka yang tak kunjung sembuh, dan cinta yang masih bertahan meski seluruh dunia membusuk. Guts adalah pusat dari semua itu. Ia adalah lentera yang tetap menyala dalam badai, bukan karena badai itu berhenti, tapi karena ia memilih untuk tidak padam. Jika Guts sampai kehilangan bagian dirinya yang membuatnya tetap manusia, maka tidak ada lagi harapan dalam cerita ini. Tidak ada lagi fondasi moral. Tidak ada lagi pertanyaan, bisakah kita bertahan? Karena jawabannya sudah jelas. Tidak. Dan seluruh pesan yang telah dibangun Miura selama puluhan tahun tentang penderitaan, perjuangan, kehilangan, dan cinta akan menguap begitu saja. Hanya Guts dalam bentuk aslinya yang mampu menjaga agar Berserk tetap hidup sebagai cerita tentang harapan kecil yang bertahan di tengah dunia yang penuh kegelapan. Lebih baik menjadi manusia yang menderita daripada menjadi monster yang tidak merasa apa-apa. Guts tidak akan pernah menjadi apostle, karena menjadi apostle adalah bentuk menyerah. Dan Guts dalam seluruh luka dan amarahnya adalah lambang dari keteguhan manusia yang tidak menyerah.